Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum kopi dingin. Jadi walaupun kopinya sudah dingin, semangat tetap membara begitu ya. Jadi mungkin singkat-singkat aja saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Sekarang kan banyak sekali LSM, kelompok atau apapun lah yang ingin menuntut keadilan kepada pemerintah Indonesia, ya macam-macam lah pokoknya. Kita tidak mungkin menyebutkan satu persatu ya. Jadi yang harus kita ketahui bersama dan jangan sampai lupa ini sebetulnya ya, bahwa Indonesia itu sebetulnya dalam teori memang negara hukum, ya. Tapi di dalam praktek Indonesia itu sebenarnya negara politik. Ini mungkin yang entah itu orang tidak paham atau mungkin pura-pura tidak paham. Itu ya. Jadi sekali lagi Indonesia itu bukan negara hukum tapi negara politik. Jadi sejak negara ini dirumuskan dasarnya, dirumuskan undang-undangnya, itu penuh dengan perpolitikan. Itu yang harus kita paham. Jadi kalau seandainya Indonesia ini mau berubah sebetulnya ya mau tidak mau Indonesia itu harus melakukan revolusi. Kalau enggak mungkin. Saya berani bertaruh enggak akan mungkin berubah. Apapun itu tidak akan mungkin berubah. Sebab di Indonesia itu sudah terlanjur ya, banyak pengkhianat dengan penyelamat. Itu dia masalahnya hari ini. Coba hari ini ada enggak tokoh sekarang yang bisa mempersatukan rakyat? Sudah nyaris tidak ada. Karena semuanya sudah terlanjur menjadi orang-orang munafik. Itu di berbagai kalangan loh itu. Coba perhatikan. Di berbagai kalangan ya. Jadi pada intinya semua kelompok sekarang itu cari-cari aman. Hanya sedikit sekarang orang yang mau memikirkan perubahan gitu. Karena kan hidup sekarang itu orang itu hanya berpikir bagaimana saya aman, bagaimana saya senang, ya itu aja yang orang berpikir hari ini, nggak mau repot-repot gitu. Padahal dengan pikiran seperti ini musibah terbesar sebetulnya. Kenapa saya sebut musibah terbesar? Kita mungkin untuk saat ini, hari ini aman-aman saja untuk kita, tapi kan kita tidak bisa menjamin hal itu sampai kapan ya. Keadaan itu bisa kita pertahankan dan anak cucu kita kemungkinan sekali ya akan menemukan musibah terbesar nanti apabila situasi ini tidak berubah gitu ya. Ketika segalanya dikondisikan dengan politik ya jelas nggak akan mungkin sebuah negara itu akan baik-baik saja begitu ya. Nah itu, tapi sebagai penghujung pembicaraan saya ya kepada siapapun, suka atau tidak suka, namanya kebenaran itu tetap akan muncul, tetap akan berperan ya dalam kehidupan kita. Sebab kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Sementara kebatilan ya yang di dalamnya itu kebohongan dan macam-macam itu milik syaitan ya. Nah itu. Jadi sekali lagi kebenaran itu milik Sang Khalik ya, atau yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk ya. Sementara kebatilan
dan sebagainya itu adalah milik makhluk yang namanya iblis, yang anak cucunya disebut syaitan begitu ya. Ini mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa menjadi pencerahan ya, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir begitu mulai sekarang sampai selanjutnya, yang intinya mau berubah atau mau membiarkan hal seperti ini sampai kita mati. Demikian dan terima kasih.